introduksi. Prompting types. Okay. Well, tadi sudah lihat, so kami lanjut. Apa prompt? Kalau Anda sudah pernah WA, itu yang kotak hijau kecil. Kalau pernah Google, itu tempat untuk masukkan teks. Prompt adalah cara kita berbicara interaksi dengan teman-teman, Ya, tapi juga dengan dengan mesin mesin. AI. Dan tujuan itu percakapan bisa didengar, bisa dimengerti, bisa mohon, dan itu cukup. So, bercakap dengan teman-teman, apa kabar? Baik. Wah, sejak kapan? Oh, bagus sekali. And itu dengan teman. Ya. Tapi kalau dengan AI, kurang lebih sama. Hmm. Hai, Dengan ready? suara berubah, hai juga. Oke, ya, kurang lebih proses sama, tapi itu mesin. Ya. Saya bukan mesin, so itu yang terbaik yang saya bisa. Percakapan gampang. Halo, hai, mau gali Alkitab? Ya, ide yang menarik dengan mesin. Hasilnya kayak itu Meta, ChatGPT, hampir sama. Perbedaan itu WA dengan mesin, and bukan WA dengan manusia, WA dengan AI. So, segampang ini. Dan itu review. And AI bisa dengan proses ini bisa menjadi alat bantu, bisa jadi assistant, teman ngobrol, teman diskusi, teman belajar. Tapi yang paling penting, jadi Teman PA. ini alasan mulai dari dasarnya untuk mengerti bagaimana AI bisa menjadi teman PA. Nah, tadi itu just mengawalkan itu pengantar daripada basic prompting focus. Sebentar lagi kami akan dua slide untuk ingatkan apa FOKUS. And akan setelah itu review dengan singkat daripada jenis prompting yang lain untuk bisa kepada prompting untuk PA. So, apa fokus? Fokus adalah Nah, fokus ini adalah satu rumus yang dibuat oleh Lembaga Sabda supaya kita bisa belajar berbicara dengan AI dan mendapatkan hasil yang lebih baik dan efektif. Fokus sendiri itu adalah selain itu kita diminta untuk ketika menuliskan perintah harus fokus ya, harus jelas, tetapi ini juga satu rumus ya. Jadi F itu format, O itu objektif, lalu K-nya itu konteks, lalu U-nya itu user atau usage, dan S-nya itu spicy. Itu berbicara tentang spesial, spesifik, atau style khusus ya. Gitu. gimana orang yang diajar itu gimana respons mereka? Respon mereka baru sadar ternyata kalau kita berbicara dengan AI itu tidak sembarangan, maksudnya tidak bisa hanya tolong berikan saya cerita sekolah minggu tentang Sakeus misalnya ya, tetapi tetap harus ada rumus-rumus ini ya, format, objektif, konteks, user, species supaya mendapatkan hasil yang lebih lengkap, menghasilkan hasil yang lebih dalam dan menolong kita juga bisa lebih berpikir kreatif ketika kita berbincang dengan ini ya, dengan Ada orang yang sudah pernah main AI dan kaget, wow, bisa dapat hasil yang baik. Iya. So, fokus adalah kunci. Itu betul kunci untuk membuat prompt yang baik dan efisien. So, sekali lagi, format F itu untuk bentuk, jenis, tata letak tulisan. O adalah objektif ya. Jadi kita harus memberikan tujuan atau alasan kenapa kita membuat untuk prompt apa ya? ya. Kalau AI datang untuk apa? Apa gunanya? Nggak bisa baca pikiran kita, ya kan? Karena kita Wah, yang harus memberitahu apa yang saya inginkan, apa yang saya mau berarti ketika harus membuat prompt memberi ini. konteks, kan? Apa latar belakang, kondisi, atau scope. Ya. Dan nanti kata scope akan dipakai untuk mainkan sesuatu yang lain lagi. Tapi scope itu penting. Apa yang kami mau lihat? Segalanya atau seperti kuda di Klaten, mereka taruh kiri kanan untuk itu bisa lihat ke depannya. Kuda itu maksudnya dokar ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, dekat sini ada kuda yang masih pakai dan mereka selalu fokus ke tempat yang di depannya. Dan AI kadang-kadang perlu yang sama. U adalah ini bicara tentang pengguna ya, tapi bisa dari 3 topik, kita sebagai pengguna, lalu juga orang yang kita tuju atau sasarannya, tetapi kita juga bisa meminta AI menjadi seseorang ya. Betul. Atau punya peranan khusus ya, seperti biasa saya akan bilang 3 siapa. 3 topik. Siapa aku? Ya. And siapa audience target, and then siapakah AI? Ya, and then yang paling penting spicy. Untung itu belum jam makan siang, tetapi sudah mulai mikir tentang khususnya kekasaan gayanya. Yes, apa yang special need, specific request, atau style. And AI dengan fokus menawarkan manfaat dan peluang yang sangat besar itu bisa
pakai untuk pendidikan, untuk kerja, untuk pelayanan, untuk hampir apapun, dari khotbah sampai sekolah minggu, and itu bisa dipakai untuk menjangkau generasi masa depan, dunia AI, generasi AI. Tapi untuk hari ini yang paling penting Studi Alkitab. Ya, studi Alkitab. Ayo, maju. So, sekali lagi, tadi itu dalam 10 menit jenis prompting, basic prompting, focus. Sekarang kami akan coba yang 5 berikut dengan waktu lebih pendek lagi. Iya, ayo gas, Pak. Oke, apa effective prompting? Ya, untuk yang suka lucu-lucu, semua jenis kerja sekarang, kalau itu AI prompt engineering, ya sangat mahal. Ini satu TED Talk yang saya lakukan. Dan prompt yang efektif berpotensi memberikan hasil yang optimal, tetapi belum tentu menemui persyaratan sebagai prompt yang baik. Tapi itu prompt yang baik memenuhi persyaratan, tetapi belum tentu memberikan efektivitas. Bagaimana duanya digabung bersama? Oke, dan kesalahan umum, kalau prompt itu terlalu luas, jawaban umum dan kurang relevan. Ya, apa Alkitab? Ya udah, ya. Yohanes, ada ayat dalamnya, ya oke. Tapi terlalu spesifik. Mengapa ada titik di akhir ayat ini? Ya oke, right. Tapi apa gunanya juga? And harus hati-hati kalau terlalu dicampur. Saya mau tahu mengapa ini, itu, dan terlalu banyak, dan saya bingung. Ya, Ya, pasti akan memberikan jawaban yang lebih luas ya, lagi. dan awas kalau terlalu, literal. So, ini kesalahan umum dan efektif itu untuk sadar seperti assistant yang baik. Juga kalau salah ngomong atau tidak jelas, mereka tidak nangkap, tidak mengerti. You punya banyak orang yang kerja ya. Ya, Dan kalau you just omong apapun atau harus seperti ini, spesifik. harus spesifik. Berarti Ya. mengerti Tapi, fokus ya, dengan harus. manusia juga. Yes. Amin. Alright, so cara membuat menulis prompt yang baik dan efektif. Mulai dengan goal yang jelas. Konteks. Ini seperti fokus ya. Specific. Oh yeah, spicy. Keywords, kata kunci, pakai contoh. It's known as prompt by example. Dan lebih lagi, baca kalau banyak kesalahan dalam prompt, mungkin itu dapat ditangkap. So, itu prompt engineer yang dasar. Dan itu penting untuk bisa PA juga. Kalau salah ayat, itu salah dapat. Dan ingatlah, effective prompt writing harus bisa dengan bahasa, tone, and konteks yang baik. Okay? And kalau Anda bisa di dalam yang komik mengerti binary dan bahasa binary, nah, okay, well, untuk yang robot mungkin lucu, tapi untuk saya tidak mengerti apapun juga. So, harus bisa komunikasi dengan baik. Itu tadi AI dan effective prompting.